saya Ariel Tijubara Gultom, dan ini teman saya Aulia Rahman. dan teman saya satu lagi Rifki Andrifa. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video tentang usaha dagang. Berikut liputannya. Nama teman saya Ariel Tijubara Gultom, dan ini teman saya Aulia Rahman. Kami dari Politeknik Negeri Medan. Oke. Di sini kami ingin mewawancarai abang mengenai usaha abang sekarang. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada abang karena bersedia diwawancarai. Sebelumnya abang bisa Boleh. Nama saya Ahmad Yakin Ray, marga saya Rambe. Kelahiran Labuhan Batu, Rantau Prapat. Sekarang tinggal di Kota Medan sejak kuliah 2013, menikah, kemudian punya anak dan punya usaha. Saya tahu alamat jualannya di mana? Kalau di Medan ada beberapa titik. Pertama di Jalan Tuasan nomor 67, kemudian ada di Jalan Rakyat, Medan Timur ya. Kalau yang pusat ini sendiri di Medan Tembung. Temu. Ya. Ini nama jualannya apa, Bang? Raina Raina. Jus dan Raina Kelapa Muda. Kenapa Abang membuat Raina Jus? Oh, Raina. Iya. Raina itu sebetulnya gabungan nama antara nama saya dengan istri Ahmad Yakin Rai. Rainya diambil, kemudian Windiana, nanya diambil. Jadi Raina. Kalau anaknya perempuan saya kasih nama Raina. Tapi anak saya masih laki-laki nih, 2. Gitu. Ini kan dalam keadaan COVID kan, Bang? Apa perbedaannya dari keadaan COVID sampai yang sebelumnya? Variasi. Penghasilannya ya? Variasi ya. Tahun 2020 awal Covid masuk ke Indonesia. Kemudian masuk ke Kota Medan. Waktu itu mahasiswa libur 2 minggu ya. Kita ada 3 outlet di Kota Medan. Tetap kita pertahankan selama hampir 9 bulan. Jadi pada masa itu info pertama mahasiswa libur cuma 2 minggu. Kemudian masuk lagi info selanjutnya libur 1 semester. Kemudian sampai bulan 9. Nah di bulan 9 kita kalah. Artinya selama 9 bulan kita bertahan. Kita tutup 1 outlet di Kota Medan. Kemudian kita buka di Rantau Prapat, di luar daerah. Nah, pada saat itu omset 1 outlet di luar daerah, di daerah, dibanding 3 di Kota Medan lebih banyak di daerah 1 outlet. Kenapa begitu, Bang? Pengaruh Covid. Pengaruh COVID ya? Ya. Berlanjut ada keuntungan juga di tengah-tengah Covid kemarin. Ketika awal-awal muncul vaksin. Jadi waktu itu kita masih buka jus, belum ada kelapa. Nah, pada saat vaksin muncul, kita buka kelapa, muncul ide baru. Ternyata kelapa ini sangat-sangat diperlukan para konsumen vaksin. Nah, waktu itu membeludak. Outlet di Medan kembali naik omsetnya, bahkan 180 derajat berubah, lebih naik lagi. Karena pada saat itu satu hari bisa habis 1000 kelapa. Nah, sementara jus biasa-biasa aja, gitu. Jadi awalnya muncul kelapa juga karena Covid. Sebelumnya kita cuma jus saja. Berarti Abang lebih menguntungkan kelapa ini daripada jus ya, Bang? Iya, pada saat vaksin kemarin. Sekarang udah normal semua kan. Jadi antara kelapa dengan jus itu udah stabil seperti omset biasa. Cuman tidak ada peningkatan yang signifikan seperti awal-awal vaksin. Gitu. Kendala Bang pertama buka usaha bagaimana, Bang? Tidak ada kendala. Memang dari kecil basic kita di dagang ya, usaha. Walaupun dasar kita itu hukum. Kita dulu di pesantren, kemudian kuliah ambil hukum di UIN Sumatera Utara, ngambil hukum, kemudian tetap basicnya di bisnis dagang. Jadi kita tidak teruskan hukum. Saya tidak ambil pengacara, tidak ambil hakim, tapi saya teruskan menjadi pengusaha. Berarti Abang lebih minat ke bisnis berarti ya? Iya. Jadi tantangannya tidak ada, halangannya nggak ada, karena memang dari awal kita suka bisnis.
Cuman yang namanya merintis, kalau kita dari nol, yakin dan percayalah itu tidak akan gampang tumbang. Walau dalam kondisi yang bagaimanapun. Dibanding kalau kita memulai usaha memang udah ada kian dana ya, misalnya dibantu orang tua atau pinjaman dana bank. Raina Jus dan Kelapa Muda tidak ada pinjaman bank, tidak ada bantuan orang tua dan orang lain. Murni kita rintis dari nol. 6 bulan baru bisa kita buka Raina Jus. Itu semua dari jerih payah pada saat itu saya masih mengaji, ceramah-ceramah juga. Bulan pertama saya beli blender, bulan kedua mesin cup, bulan ketiga saya tempat kaca, bulan keempat rakit styling, bulan kelima saya cari tempat sewa. Dan bukan ini yang pertama. Dulu kita di sebelah warung ini ya. Bulan ke-6 baru kita bisa jualan. Itu pun masih sewa per bulan. Itu memang karena sudah niat mau buka usaha. Tidak ada bantuan dari manapun, termasuk dari bank. Dan sampai sekarang kita tidak main bank. Apa yang ada keuntungan dari outlet ini, itulah kita gunakan untuk buka cabang selanjutnya. Itu. Jadi tidak ada istilahnya rintangan atau hambatan yang sangat signifikan ya, biasa-biasa aja. Kalau boleh tahu modal abang pertama buka usaha ini berapa bang? Cerita modal saya dari nol ya, saya bilang. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, nol, dan memang betul-betul merintis karena 6 bulan baru bisa saya buka. Dari beli blender satu, kemudian beli mesin cupnya, itu dari nol semua. Tidak misalnya kayak kawan-kawan yang lain ada mungkin jual KFC atau buka counter, modal pertama 50 juta gitu kan ya. Beli styling ini segala enggak, saya pelan-pelan, memang dari nol. Jadi tidak semua usaha itu harus punya modal segepok. Semua usaha bisa dimulai dari nol. Dari abang jualan jus ini, buah-buahan apa saja yang banyak yang dibeli orang gitu? Best seller kita mangga Thailand. Kebetulan belum masuk ya. Biasanya best seller mangga Thailand. Kedua itu alpukat. Kemudian ada kuini. Lanjut buah-buah lain, terong Belanda. Kemudian buah naga, apel, jeruk itu nyusul. Tapi best seller kita mangga Thailand. Bisa lihat nanti di media Facebook kita. Di sana ada kita post ya buah-buah yang best seller. Jadi cabang abang ada berapa bang? Cabang abang Sekarang 3 sama orang Teprak. ada 3. Ada 3. Berarti ini termasuk pusatnya ya kan? Pusat. Ini awal. Pertama kali ya. Pertama kali. Ada lagi? Sama seperti sebelum-sebelumnya. Dengan adanya usaha ini saya berharap anak muda Indonesia bisa menjadi outlet ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia untuk siapapun itu. Kita wajib memiliki usaha, apapun itu usaha, gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga ada adik-adik kita mahasiswa yang lain sudah kita bukakan outlet masing-masing. Artinya kita bantu, baik itu dari segi resep, kemudian background desain, kita bantu juga soal perakitan, semua kita bantu. Gitu. Jadi harapannya semua anak muda Indonesia harus jadi pengusaha. Bagi yang ada basic, arahnya ke sana. Kalau misalnya basicnya akademisi, lanjutkan akademisi, jangan setengah-setengah. Tapi kalau setengah-setengah ada akademisi, bagus buka usaha. Atau lihat diri kita di mana basic kita. Gitu. Oke, ada lagi? Berikan motivasi bang untuk anak pemuda ini kan kebanyakan malas ya kan bang, bergerak pun malas kan bang. Betul. Bisa tidak bang abang memberikan motivasi? Motivasinya buat adik-adik mahasiswa yang lain ya, yang saat ini belum ketemu sama jati dirinya, belum ketemu ke arah mana harus melangkah. Motivasi dari saya, kita sebagai mahasiswa jangan selalu berharap kepada orang tua, apalagi mungkin ada harta warisan. Ayo bergerak sendiri, apalagi kita tinggal di kota ya. Kota Medan ini setiap tahun itu pasti bertambah ribuan mahasiswa, bahkan jutaan. Bahkan yang wisuda tidak sebanyak yang masuk setiap tahunnya. Jadi apapun yang kita usahakan di Kota Medan ini tentunya akan membuahkan hasil. Ya,
Jadi mari bergerak, jangan kebanyakan nongkrong, bermain, main game segala macam. Ayo, kalau ada tertanam di dalam diri ini jiwa-jiwa usaha, kembangkan. Apapun itu usahanya, walaupun jual pulsa, usahakan terus. Nah, itu motivasinya. Jangan terlalu berharap kepada orang tua atau kepada mungkin warisan-warisan yang ditinggalkan untuk kehidupan masa akan datang. Bergerak dari sekarang. Nah, ini kan ada di sosial media kan Bang. Kalau boleh tahu sosial medianya apa aja? Kita nggak pakai nama Raina, kita pakai akun sendiri ya. Boleh dilihat nanti di akun Facebook atau Instagram saya, Ahmad Yakin Rai Al Hafizi. Nanti ditulis saja ya. Nah, nanti dicek aja di sana. Itu berarti Abang memasarkan dari Instagram ya? Iya, Instagram, Facebook ada atas nama sendiri. Atas nama Nah, sendiri? bukan atas nama usaha ya. Kalau boleh tahu namanya apa Bang? Ahmad Yakin Rai Al Hafizi. Berarti Nah, sama nanti kita seperti- tulis saja ya, Iya, Bang. biar dicari ya. Lain ada lagi? Kalau boleh tahu pencapaian sebulan Abang berapa? Variasi ya, tapi rata-rata itu per harinya itu 2 outlet di Kota Medan itu sekitar 4 juta 2 outlet. Jadi kalau sebulan 4 kali 3 12 120 juta per bulannya. Itu omset kotornya. Dan setiap usaha itu wajib kita miliki 30% keuntungan. Kalau nggak usah buka usaha. Nah, karena dengan 30% kita udah bisa mengembangkan dan bisa menata kembali hotel-hotel kita yang ada. Di sini abang pernah nggak berpikir untuk berhenti dari usaha ini? Sama sekali belum pernah dan tidak akan pernah. Karena menurut saya jualan buah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pertama, karena konsumen buah ini tidak seperti Thai tea dan minuman-minuman lain ya. Bukan kita tidak mendukung kawan-kawan yang berjualan, karena menurut kita kalau Thai tea, minuman-minuman kopi dan lain itu hanya dikonsumsi untuk umur menengah ke bawah. Nggak ada itu sejarahnya nenek-nenek atau kakek-kakek minum Thai tea, jarang. Tapi kalau buah, mulai yang baru lahir atau yang di dalam kandungan sampai yang mau mati itu semua makan buah pasti. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kalau untuk ibu-ibu hamil itu dianjurkan minum alpukat untuk memperkuat jantung bayi ya, itu semua kita pelajari. Kemudian minum air kelapa supaya nanti lahirnya itu bersih dan tidak dehidrasi, tidak kekurangan cairan di dalam kandungan. Semua kita pelajari, makanya kita sampaikan buah ini cocok untuk semua kalangan, dari yang di dalam kandungan sampai yang mau mati itu cocok semua. Jadi tidak ada terpikir untuk memberhentikan ini. Kemudian kita malah akan membuka cabang sebanyak-banyak kalau kita dikasih kesempatan dan rezeki oleh Tuhan ya. Buka cabang sebanyak-banyaknya dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang susah di kampung yang tidak ada kerjaan kita tarik ke Medan. Nah, targetnya begitu. Dan kita targetkan ini tidak hanya di Kota Medan, bahkan nanti akan mencakup tingkat nasional. Jadi setiap provinsi kita targetkan ada pelan-pelan. Nah, karena buah ini sangat penting bagi masyarakat dan ini harus kita galak. Itu aja. Jadi tidak terpikir untuk menutupnya ya. Ada lagi? Abang udah berapa lama berdagang? Sejak tahun 2018 akhir, sekitar 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Ini tahun 2022. Nanti bulan 11 2022 genap 4 tahun. Ya macam-macam lah ya, naik turunnya karena Covid kemarin, ada juga kendala musim hujan, itu pasti kita jalani semua. Jadi walaupun demikian, karena kita merintisnya dari nol, yakin dan percayalah itu tidak akan gampang tumbang, karena kita tahu sakitnya merintis kan. Nah, jadi saran saya bagi adik-adik yang ingin bergelut di dunia usaha, merintislah dengan sepahit-pahitnya, karena akan membuahkan manisnya di masa yang akan datang. Kalau abang membuka usaha ini ada nggak membayar pajak atau apa? Pajak kita belum kena ya, karena belum ada perintah dari pemerintah Kota Medan, baik itu provinsi. Kemudian nama Raina juga belum kita daftarkan di sertifikat usaha di tingkat provinsi maupun nasional. Misalnya
sertifikat hak milik usaha ya. Belum ada kita daftarkan, halalnya juga belum karena mungkin outlet kita masih dikit ya. Mungkin kalau udah 5 sampai 10 nanti kita akan daftarkan. Kita akan bikin hak paten nama Raina supaya tidak ditiru orang lain. Nah, boleh saja usahanya sama tapi namanya nama masing-masing. Itu. Apalagi tadi tempat itu berbeda ya. Ada tempat yang memang di lokasi itu banyak preman, tapi tetap tidak ada premanisme di Kota Medan seperti yang dikatakan Bapak Gubernur kita dan Bapak Wali Kota. Namun kalau ada kerelaan hati kita memberi kepada pemuda-pemuda setempat yang mereka memang ada tugas, menurut kita akan kasih tanpa harus diminta. Karena menurut kita kalau ada yang minta-minta itu pengemis. Dan kita sudah sampaikan kepada mereka, saya tidak suka diminta, tapi kalau saya memberi, terima. Kalau tidak memberi, jangan ditanya-tanya. Nah, seperti di outlet kita yang kedua, di Medan Timur, itu ada yang jaga malam. Nah, kita beri. Kadang kita kasih makan tiap malam, kemudian kadang kita kasih bulanan tanpa harus diminta. Nah, kita lebih senang begitu daripada mereka meminta-minta. Itu namanya premanisme ya. Tidak ada kata premanisme di Kota Medan, kata Pak Edi dan Pak Wali Kota kita, Pak Bobi. Terima kasih. Kan usaha jus. Ya. Nah, bahan-bahannya itu apa aja ya Bang kalau buat jus ini? Bahan utamanya tetap pemanis gula. Tidak ada pemanis buatan dan lainnya. Hanya buah, gula dan air. Nah, semuanya dipadukan dengan mesin juicer ya, blender. Kita tinggal sajikan. Kalau ada yang disaring, kalau tidak perlu disaring, tidak disaring. Bahan dasarnya itu gula, air dan buah, itu aja. Sekianlah Bang wawancara kita pada hari ini. Apabila ada salah cakap atau tidak mengenakan dari Abang yang wawancarin tadi, kami meminta mohon maaf sebesar-besarnya Bang. Ya, saya juga demikian. Kalau ada penyambutan saya untuk kalian, adik-adik mahasiswa, pesan dari saya tetap lanjutkan apa yang kalian cita-citakan. Kalau di akademisi, tetap di akademisi, jangan tanggung-tanggung. Setelah S1 lanjut S2 dan seterusnya. Terus tempuh pendidikan. Tapi kalau memang basic kalian tidak di akademisi, segera selesaikan strata 1 kalian, ambil langkah terdepan bagaimana supaya kalian lebih cepat maju dengan basic kalian masing-masing. Kalau ada di bengkel-bengkel, kalau ada di usaha-usaha, kalau ada di properti misalnya, dan usaha lain sebagainya. Itu aja ya. Baik Bang, terima kasih Bang. Ya. Baiklah, inilah hasil wawancara kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye-bye.